Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Wah, di tengah-tengah kita hadir namanya Pastor Washington, ya betul ya? Wah. Ini Washington tapi bukan yang ada di Amerika. Masa Washington enggak? Ini cabang negara Klaten. Beliau adalah imam dari Serikat Saverian yang akan menjadi misionaris ke... Oh, sudah menjadi misionaris. Luar biasa. Beliau akan menjalani tugas misi di tanah Afrika dan tanggal 31 akan berangkat. Kita berdoa bagi beliau. Mari sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020. Firman Tuhan akan diambil dari Injil Lukas 13 ayat 18 sampai dengan 21. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Dan Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke tempat tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Saya senang sekali dikunjungi teman lama. Kita dulu berjumpa mungkin tahun berapa ya? 2004, 2008. Wah, 2004, 2008 dulu teman kampus, teman kuliah, teman main bola. Teman main bola. Sekarang, wah, jangan diceritain utangnya. Romo Washington mungkin bisa cerita pengalaman misi yang menjadi inspirasi buat kita semua. Silakan Romo. Dari bacaan pertama yang kita baca, seharusnya kita baca dari surat Paulus, kita bicara tentang pernikahan. Pernikahan ya, saya akan bercerita tentang pernikahan. Apa itu pernikahan di Afrika? Saya tinggal di Chad, di utara Kamerun. Sudah 4 tahun di sana. Kerasan Romo ya? Enggak kerasan. Tapi ya cocok saja. Oh, cocok. Yang penting cocok. Ya, yang penting cocok. 4 tahun saya di Chad, hanya sekali saya merayakan bersama pernikahan di gereja. 1 kali sakramen perkawinan di gereja. Bayangkan ya, mereka tidak yakin bahwa nilai cinta, nilai kesetiaan, saling menghormati dalam perkawinan bisa menjadi sumber kebahagiaan dan sumber sukacita dalam keluarga. Tapi saya bertanya, apakah Anda yakin sakramen perkawinan merupakan sarana dan sumber bagi kebahagiaan keluarga Anda? Mereka masih ragu, tetapi saya harap Anda tidak ragu. Saya sih ragu dong. Karena kita semua tidak punya pengalaman. Dia punya pengalaman. Tidak punya pengalaman. Oke dong. Nah, yang menarik adalah di tempat kami masih banyak poligami. Masih banyak poligami, di mana-mana poligami. Untuk mau setia satu dengan yang satu itu sulit. Karena dalam
kata mereka memang tidak ada apa itu kata setia. Jadi menjelaskan kesetiaan dalam perkawinan Kristiani itu sulit. Sukar ya. Sukar. Kalau suami tidak setia pada istrinya, istri juga bilang saya juga bisa tidak setia kepadamu. Saling. Kalau satunya nggak setia, satunya tidak merasa tersakiti. Jadi bagaimana ingin menjelaskan bahwa Allah itu setia, Allah itu maha kasih, Allah itu maha cinta, itu sulit sekali, butuh proses. Makanya mereka belum yakin bahwa nilai-nilai Katolik yang kita tawarkan seperti kesetiaan, cinta kasih bisa mengubah atau mentransformasi hidup mereka. Jalan berat bagi para misionaris ya. Luar biasa Romo ya. Mungkin nih Romo Washington karena di sana saya kira gini Romo. Kan di sana tadi Romo bilang satu suami punya banyak istri. Poligami. Normal. Lalu istri punya banyak suami disebut selingkuhan. Ada yang berpisah atau dengan lelaki lain. Sudah biasa. Kan kalau yang tadi satu suami banyak istri disebut poligami. Kalau satu istri banyak selingkuhan, banyak suami disebut poliandri. Kalau satu suami, satu istri disebut apa Romo? Monogami. Monoton Romo. Itu doang. Tapi kalau satu suami banyak dokter jadi poliklinik. Saudari-saudara istimewa sekali ya. Gambaran yang disampaikan oleh Romo Washington sukar sekali untuk mengajarkan, untuk sungguh-sungguh mengimplementasikan yang namanya makna dan nilai kesetiaan di tanah Afrika. Romo, kalau tadi dikatakan begini Romo, dalam firman Tuhan hari ini, kerajaan Allah itu digambarkan seperti seorang perempuan yang ambil adonan, dikasih ragi, ya, sampai semuanya tercampur aduk. Kira-kira maksudnya apa ya Romo ya kerajaan Allah itu ya? Maksud saya sejauh saya pahami ya, kerajaan Allah seperti ragi seperti itu mempunyai daya pada hakikatnya itu mentransformasi. Daya transformasi. Kita bisa tidur, tetapi kalau kita mendengarkan sabda Tuhan itu akan mempunyai logikanya sendiri, mengetuk hati, merubah diri, mengganggu kita dengan lewat suara-suara bahwa kamu bisa lebih baik, kamu bisa berkembang, kamu bisa menjadi pribadi yang lain. Istimewa, saudara-saudari sahabat setia Go Warrior yang dikasih Tuhan. Ini saya kira kehadiran Romo Washington di Tanah Misi juga menjadi ragi yang mengaruniakan dan memberikan transformasi dalam hidup masyarakat di sana. Mungkin saat ini belum terasa mengembangnya, tapi suatu saat kelak pasti ragi itu akan mengembangkan adonan. Nilai-nilai kerajaan Allah yang dibawa para Romo, Serikat Xaverian dalam pewartaannya dimanapun, semoga boleh mentransformasi di dalam masyarakat dimanapun mereka diutus. Kita berdoa untuk Romo Washington, semoga selalu sehat. Tanggal 31 akan berangkat ya Romo ya, berangkat ke Afrika. Selamat bermisi Romo, dan semoga Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dadah. Terima kasih.